Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, ya. Hari ini aku akan menerangkan yaitu mengenai yang pertama yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang dimana siklus akuntansi perusahaan dagang itu hampir sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang membedakan hanya satu akun yaitu adalah akun persediaan barang dagangan. Tapi alangkah baiknya kalau Ibu terangkan di sini ya. Jadi diawali dari bukti-bukti transaksi, ya. Dari bukti transaksi ada faktur, ada nota tunai, ada cek, ada kwitansi, ada nota kredit, ada nota debit dan sebagainya. Itu adalah sebagai bukti transaksi. Semuanya tadi akan dicatat ke dalam jurnal khusus. Yang macamnya jurnal khusus ada 5, yaitu yang pertama adalah jurnal kas masuk atau disebut juga dengan jurnal penerimaan kas atau disingkat JKM, ya, yaitu suatu jurnal yang khusus untuk mencatat penerimaan uang secara tunai, ya. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas atau yang disingkat dengan JKK, ya, yaitu suatu jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat pengeluaran uang secara tunai. Yang ketiga adalah jurnal pembelian atau disingkat dengan JPB, yaitu jurnal yang khusus untuk mencatat pembelian barang dagangan dan barang lain. Jadi ini yang membedakan pembelian barang dagangan dan barang lain secara kredit, ya, secara kredit. Yang secara kredit itu bisa juga ditulis seperti ini, mungkin dengan kata-kata secara kredit Anda untuk membedakan antara pembelian secara tunai dengan secara kredit. Yang pertama dari kata-kata, kalau tunai berarti dibeli secara tunai, kalau kredit dibeli secara kredit. Terus yang kedua yaitu dengan syarat, misalnya di dalam faktur, kalau ada faktur berarti itu bukti pembelian secara kredit. Yang kedua di dalam faktur itu ada syarat misalnya N-2 garing N 2 garing 5 N garing 30, ya, itu berarti pembelian dengan kredit, ya. Terus yang keempat yaitu adalah macamnya jurnal khusus yang keempat yaitu adalah jurnal penjualan atau disingkat juga dengan JPJ, yaitu adalah suatu jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit titik. Jadi tidak ada barang lain, ya, tidak ada barang lain. Kalau pembelian ini ada barang lain, maka untuk membedakan tadi, kalau penjualan jurnal khusus penjualan yang khusus untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit titik. Kemudian yang kelima yaitu adalah jurnal umum. Jurnal umum ini adalah bagian dari jurnal khusus. Jadi jurnal yang tidak pada umumnya, jurnal umum yang tidak pada umumnya karena merupakan bagian dari jurnal khusus, yaitu suatu jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal di atas, ya. Jadi yang tidak bisa, kalau ada transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal kas masuk, kas keluar, pembelian, penjualan, maka dicatatlah dalam jurnal umum. Contoh transaksinya yaitu misalnya ada penyusutan aktifat tetap, ada pemakaian perlengkapan pada saat akhir itu, kemudian ada pengambilan prive barang. Kalau prive uang masuk di dalam jurnal kas keluar, ya. Kalau prive barang misalnya itu adalah dimasukkan di dalam jurnal umum, bagian daripada jurnal khusus. Kemudian ada lagi penjualan aktifat tetap yang tidak terpakai tapi dengan kredit, ya, itu dimasukkan di dalam jurnal umum, ya, dan lain-lain seperti ini, ya. Ini adalah macam-macamnya daripada jurnal khusus. Saya kembali lagi kepada siklus tadi, ya. Dari bukti transaksi dicatat ke dalam 5 macam jurnal khusus tadi. Kemudian setiap akhir bulan harus ditutup, ya. Kemudian kita posting ke dalam buku besar utama, ya, buku besar utama. Nah, di sini macamnya buku besar itu ada 2, ada buku besar utama dan buku besar pembantu. Jadi kalau Anda seorang akuntan yang pintar, yang bijak, maka sekali melihat bukti transaksi, 2 pekerjaan itu sudah Anda lakukan, yaitu apa? Yaitu memasukkan ke dalam jurnal khusus, kemudian memposting ke dalam buku besar pembantu, ya. Karena di sini macamnya buku besar pembantu itu ada
ada tiga, adalah buku persediaan, buku piutang, utang. Buku persediaan yaitu bisa dilakukan pencatatannya. Kalau untuk mencatat barang-barang dagangan itu bisa dilakukan dengan dua, yaitu adalah dengan metode fisik dan metode perpetual. Maksudnya fisik itu apa? Kalau metode fisik keluar masuknya barang tidak perlu dicatat. Jadi Anda untuk mengetahui ada kebutuhan pada saat membuat laporan keuangan untuk mengetahui berapa ya barang persediaan barang akhir, itu Anda bisa langsung cek ke gudang, ya. Itu kalau secara fisik, ya. Tapi ini banyak kelemahan sehingga sudah mulai akan digunakan oleh beberapa perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan metode perpetual. Itu adalah apa maksudnya? Itu suatu metode di mana keluar masuknya barang itu selalu dicatat. Nah, pencatatannya juga menggunakan dua metode. Ada metode FIFO, first in first out. Yang kedua adalah metode average. Itu adalah rata-rata, ya. Metode FIFO, first in first out itu artinya bahwa ibarat seperti untuk memudahkan kalian, ya. Ibarat sebuah gudang, pintunya ada dua, ya. Sebelah sini, sebelah sono, ya. Kemudian yang pembelian pertama atau persediaan awal ditaruh di sebelah dekatnya pintu yang kedua. Pembelian berikutnya, begitu Anda mau menjual, maka persediaan awal tadi yang Anda jual. Itu seterusnya. Ini yang FIFO. Kalau average itu adalah diambil rata-ratanya, harganya itu diambil rata-ratanya, ya. Nanti lebih lanjut akan bahas di dalam pertemuan berikutnya, ya. Ini yang untuk buku pembantu. Jadi bedanya dengan siklus akuntansi perusahaan jasa kan hanya ada dua. Bedanya hanya ada akun persediaan barang dagangan saja. Ya. Terus kemudian untuk selanjutnya sama seperti perusahaan jasa, ya. Dari pemasukan buku besar saldo-saldonya tadi akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Tidak semua angka di neraca saldo pada akhir tahun itu adalah sama keadaannya, maka yang tidak sama perlu kita buatkan jurnal penyesuaian, ya. Kalau neraca saldo kemudian sudah kita sesuaikan, maka susunlah kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur, ya, sama seperti kemarin itu. Kemudian disusunlah laporan keuangan dari Mandu, ya. Ini sudah sama dengan perusahaan jasa, ya. Ini yang membedakan antara jasa dengan bank. Jadi Anda harusnya, ya. Ya. Terus sekarang saya lanjutkan karena itu sudah sampai ke situ. Kemudian saya berikan contoh karena hari ini Ibu akan menerapkan yaitu mengenai bagaimana cara memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus. Ibu kasih contoh satu saja, untuk selanjutnya Anda harus bisa mencatat sendiri. Yang pertama, Ibu kasih contoh, ya, contohnya. Tanggal 5 Januari 2019 dijual barang dagangan secara tunai kepada aman sebesar